Assalamualaikum saudara Seiman. Selamat datang kembali di Kekai Channel. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, inilah kisah seorang wanita tua dari Bani Israel yang mendapatkan peluang emas. Dia memanfaatkannya bukan untuk mendapatkan harta dan benda dunia, tetapi untuk meraih derajat tinggi di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita simak bersama. Bismillah. Wanita tua Bani Israel. Keadaan Bani Israel di masa Firaun sungguh memilukan. Oleh karenanya, Nabi Musa alaihi salam berusaha membawa mereka keluar dari Mesir. Ketika Nabi Musa mengajak mereka keluar dengan berjalan kaki, Nabi Musa dan Bani Israel selalu tersesat. Beberapa kali mereka mencobanya, tapi hasilnya selalu sama, mereka tersesat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Nabi Musa dan kaumnya agar keluar, mereka tersesat. Namun Musa terheran-heran karenanya. Beliau meyakini bahwa ada rahasia dalam urusan ini. Nabi Musa bertanya kepada orang-orang yang bersamanya tentang apa yang terjadi. Akhirnya beberapa pemuka Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Kami katakan kepadamu bahwa Nabi Yusuf telah mengambil janji untuk kami atas nama Allah, bahwa kami tidak pergi meninggalkan Mesir kecuali kami ikut membawa tulang-tulangnya yang telah dikubur bersama kami." Kemudian, Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang mengetahui kubur Nabi Yusuf?" Mereka menjawab, "Yang tahu di mana kuburan Nabi Yusuf hanyalah seorang wanita tua Bani Israel." Kemudian Nabi Musa alaihi salam meminta kepada pemuka Bani Israel tersebut untuk menghadirkan wanita tua tersebut. Setelah wanita tua tersebut berada di hadapan Nabi Musa alaihi salam, lalu Nabi Musa bertanya kepadanya, "Tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf." Musa meminta kepadanya supaya menunjukkan kuburan Nabi Yusuf untuk membawa jasadnya pada waktu dia keluar dari Mesir bersama Bani Israel. Wanita tua itu menjawab, "Aku tidak akan menunjukkannya hingga aku diperbolehkan menemanimu di surga." Si wanita tua itu menolak permintaan Nabi Musa alaihi salam, kecuali dengan syarat bahwa dia harus menyertai Nabi Musa pada hari kiamat di surga kelak. Awalnya Nabi Musa alaihi salam tidak menyukai permintaan wanita tua tersebut, namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kewahyukan kepada Nabi Musa untuk mengabulkan permintaannya. Allah mengabulkan apa yang diminta oleh wanita tua tersebut. Lalu wanita tua itu mengajak Bani Israel mendatangi sebuah danau. Sesampainya di danau yang dituju, wanita tua itu meminta Bani Israel untuk mengeringkan danau tersebut. Mereka lalu bersama-sama menguras air danau tersebut. Ketika air danau telah surut, wanita tua itu kemudian berkata sambil menunjuk sebuah tempat di tengah danau itu, "Galilah di sini." Bani Israel lalu menggalinya. Setelah mencapai kedalaman tertentu, akhirnya mereka menemukan tulang-tulang Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka lalu mengumpulkan tulang-tulang tersebut dan membungkusnya, lalu menaikkannya ke permukaan tanah. Begitu selesai diangkat dari tanah galian tersebut, maka jalanan langsung terlihat nyata seperti cahaya pada siang hari, sehingga Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel dapat melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan Mesir. Kisah ini pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hadapan sahabat beliau dan seorang badui. Ketika itu seorang badui datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atas permintaan beliau. Sebelumnya Rasulullah pernah bertamu ke rumah si badui. Si badui tersebut menjamu Rasulullah dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Lalu Rasulullah memintanya untuk datang kepadanya agar bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Ketika badui itu datang, Rasulullah menanyakan apa yang diinginkannya. Si badui itu pun meminta sedikit harta benda dunia berupa seekor unta betina dengan pelananya sebagai tunggangannya, dan domba betina yang bisa diandalkan susunya. Rasulullah merasa permintaan dan hajat si badui adalah hal yang remeh. Maka beliau menyampaikan hadis tentang wanita tua Bani Israel yang mengutamakan satu permintaan besar kepada Nabi Musa manakala kesempatan itu terbuka, seperti kisah di awal. Wanita tua itu tidak menuntut emas dan perak dari Rasulnya, dan tidak meminta unta atau sapi atau kambing. Seandainya si badui itu meminta kepada Rasulullah seperti permintaan wanita tua itu, manakala Rasulullah membuka peluang meminta untuknya,
Dan barang siapa meminta kepada Allah atas perkara-perkara yang tinggi, niscaya Allah mengabulkan permintaannya, walaupun dia tidak mencapai derajat orang-orang yang berhak meraih derajat tersebut. Orang yang mencari syahadah dengan benar, niscaya Allah menyamakannya dengan derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun dia mati di atas tempat derajat mereka, walaupun beramal, tidak beramal seperti amal mereka. Demikianlah sekelumit kisah kita kali ini. Mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dan hikmah untuk melakukan berbagai amalan guna mencari derajat-derajat yang tinggi, dan semoga kita terus semangat menunaikan kewajiban dan tugas kita sesuai syariat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita selalu mendapat taufik dan hidayah. Amin. Walau alam bisyawab.